Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun utawi iku kila pasal suwiji wa syara itu wujub sholati lan utawi pira-pira syarat wajib sholat salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Ahadwa utawi kan salah suwiji ning saking salasa al-islamu iku Islam. Qala tajibu maka ora wajib apa sholatu sholat ala kafiri ing atas wong kafir al-asli kang bangsa asli. Wala yajibu lan ora wajib alaihi atas kafir apa kadola lan modoni sholat ida selama tatkalane manjing Islam iki kafir. Wa amal murtadu lan pun utawi murtad fatajibu maka wajib alaihi atas murtad apa sholatu sholat. Wa qadawa lan modoni sholat in adalah membalik maning iki murtad ila Islam maring Islam. Wasani lan utawi kaping lorone al bulugu iku balik fala tajibu maka ora wajib ala sobi atas bocah cilik lanang wasobiatin lan bocah cilik wadon lakin tetapi yumarani dan perintah lorone biha maring sholat ba'da sab'i sinina suwise umur pitu pira-pira taun in hasala lamun hasil apa tamizu tamyiz biha in sab'i sinina wa ila lamun ora hasil pabada tamizu maka sebandene tamyiz wa idrobani lan gebuk lorone ala tarkiha ing atas tinggalkan salat ba'da kamali istri sinina sisa sempurna umur 10 tahun wasalisu lan utawi kaping telune al aku iku berakal kalau tajibu maka ora wajib ala majnuni ngatase wong edan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syarat wajib sholat ada 3 perkara. Di antaranya satu yaitu beragama Islam. Maka di mana-mana orang yang statusnya kafir, bangsa asal atau kafir sejak lahir, ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Dan di mana si kafir tersebut masuk ke dalam agama Islam atau biasa disebut dengan mu'alaf, ia tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat kecuali orang yang murtad. Orang yang murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Maka di mana si murtad itu kembali ke dalam agama Islam, ia wajib untuk mengqadha sholatnya selama ia murtad. Contoh si A keluar dari agama Islam, nah ia berpindah ke dalam agama Kristen. Di dalam agama Kristen tersebut si A hanya bertahan dalam waktu jangkau 2 tahun dan ia kembali ke dalam agama Islam, maka ia harus mengqadha sholatnya selama 2 tahun. Syarat yang kedua adalah balik. Dalam ciri balik ada 3. 1. Sempurna umur 15 tahun. 2. Keluar mani. 3. Haid bagi seorang perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Nah, di mana seseorang sudah kekenaan kriteria yang 3 ini, maka ia dikategorikan sebagai orang yang sudah balik. Maka tidak diwajibkan bagi anak kecil laki-laki maupun perempuan yang belum balik untuk melaksanakan sholat, tapi tetap diajar, dibimbing sejak kecil, sejak usia 7 tahun, karena disitulah masa-masa anak muda untuk diarahkan. Tujuannya agar anak itu terbiasa masuk ke dalam masjid sejak kecil. Makanya musonif menganjurkan kepada setiap orang tua untuk membimbing anaknya sejak kecil untuk masuk ke dalam masjid. Dan di mana si anak itu sudah sempurna umur 10 tahunnya, sudah tamyiz, kebuktian ia meninggalkan sholat, maka si anak itu harus dipukul. Tapi secara peraturan, pakai perasaan, jangan pakai kekerasan. Nanti timbulnya KDRT. Tujuannya agar si anak itu jerak, tidak kembali melakukan kesalahan yang sudah terjadi, seperti tadi meninggalkan sholat. Nah, tujuannya hanya agar anak itu jerak, tidak tersiksa. Yang ketiga adalah berakal. Maka orang yang tidak berakal seperti orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, melainkan orang yang berakal yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Contohnya, bagaimana kalau ada orang gila yang sholat? Nah kan sebagian ada orang gila yang sholat, nah maka mubah, tidak mendapatkan apa-apa. Di mana ia sholat tidak mendapatkan ganjaran, di mana ia meninggalkan sholat tidak mendapatkan dosa. Jadi mubah, tidak mendapat apa-apa.
Dan dikatakan juga bahwa orang gila itu nanti di akhirat menempat di pertengahan, tidak menempat di surga, tidak menempat di neraka. Jadi di tengah-tengah, luntang kelintung, seperti di alam dunia. Luntang kelintung kesana kemari, tidak ada yang menghalangi, jalan sesuka hati, berbusana sesuka hati, sampai ia tidak sadari bahwa si Dede Joni sedang menarik perhatian para ciwi-ciwi. Nah, dari semua pembahasan ini intinya syarat wajib sholat ada 3 perkara. Di antaranya 1, Islam, 2, balik, 3, berakal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.